Hai guys, welcome, selamat datang di Orly Debbie Podcast di Spotify yang sekarang masuk ke YouTube juga. Kembali lagi di kamar yang legend ini karena aku selalu syuting di sini. Semoga next time aku bisa syuting bukan podcast lagi dan jalan-jalan keluar biar kalian gak bosen. Semoga gak bosen ya. Dan di episode kali ini aku tuh bakal ngobrolin tentang checklist kehidupan kalian. Gimana tuh maksudnya? Hampir di antara kita semua itu pasti punya checklist atau punya milestone kehidupan, tertulis ataupun nggak tertulis. Banyak orang zaman sekarang ya, itu punya perasaan merasa tertinggal atau feeling left behind. Kelihatannya orang-orang di sekitar kita tuh lebih hebat, lebih sukses, lebih maju hidupnya. Dan kitanya sendiri tuh merasa stuck, merasa kenapa di usia gue yang sekarang, di kehidupan gue yang sekarang, itu gak sekeren dan gak sesukses mereka yang ada di sekitar gue gitu. Apakah kamu merasa relate? Hampir semua orang itu punya checklist kehidupannya masing-masing. Aku pengen achieve sesuatu nih, gue pengen menang sebuah perlombaan, gue pengen menikah, gue pengen banget dapet jodoh, gue pengen punya anak, gue pengen bikin orang tua gue bangga. Banyak banget checklistnya. Dan biasanya orang-orang yang akhirnya bisa berhasil menceklis target-target mereka mulai posting di sosial media dalam bentuk carousel, dalam bentuk reels. Banyak tuh likes-nya, insights-nya. Itulah jadi bahan iri orang-orang atau bahan overthinking kamu gitu. Kenapa nih orang kayaknya target-target kehidupannya tercapai, ini gue posisinya di sini-sini aja, kayak sebagai pegawai biasa aja, cuman ngikutin rutinitas, cuman hidup mengalir seperti air aja gitu, nggak ada perkembangan seperti teman-teman sekitar. Dan mungkin kamu juga punya checklist serupa, tapi kenapa terasa lambat gitu. Ini 1, 2 di checklist, tapi kotak-kotak selanjutnya tuh agak susah nge-checklistnya, lama gitu. Misalnya kamu punya cita-cita minimal punya 1 miliar pertama atau 100 juta pertama, kok lama ke checklistnya. Di konten ini aku akan membahas betapa banyak orang yang merasa tertinggal. Nah, aku tuh nggak jarang menemukan coachee yang feeling stuck, feeling left behind. Dan uniknya, mereka tuh punya perspektif masing-masing terhadap ketertinggalan mereka itu, terlepas dari segala proses, segala achievement yang mereka punya. Maksudnya adalah, orang-orang yang aku coach ini sebenarnya bukan orang yang diem-diem aja di rumah, bukan yang gak ngapa-ngapain, gak ada prestasinya, jauh dari itu gitu. Mereka berasal dari industri yang berbeda-beda. Ada yang dari farmasi, ada yang dari FMCG, consulting, Big Four, ada juga yang lagi mencari kerja, tapi mungkin lagi merintis bisnis. Dan kalau misalnya dilihat dari sosial media, dilihat dari gimana mereka mempresent diri mereka, sebenarnya prestasi mereka banyak banget, tapi kok bisa merasa ketinggalan ya, merasa kurang cepat berlari, merasa gagal bahkan dengan achievement segitunya. Aku sempat nonton salah satu video podcast Mel Robbins. Dia seorang New York Times bestselling author yang pernah bilang di satu riset gitu ya, mungkin aku akan share risetnya di kolom komentar, kalau sekarang tuh manusia tuh kejar-kejaran dengan waktu gitu, merasa 24 jam itu tuh gak cukup. Kenapa? Karena mereka tuh mulai merasa kehidupan ini seperti kompetisi. Dan Mel Robbins itu bilang, gue gak nyangka kalau sebanyak ini orang yang merasa kehidupan ini kayak kompetisi, kayak kompetisi lari gitu. Padahal dari background keluarga, apa yang mau dicapai, prosesnya, segala faktor sekitar yang mempengaruhi itu tuh berbeda-beda. Sebenarnya kurang masuk akal menganggap diri kita tertinggal ketika area kompetisinya itu udah berbeda dan tipe-tipe orangnya beda. Itu nggak adil gitu kan. Nah, mindset tentang hidup seperti lomba lari ini tuh perlu dihilangkan gitu. Tapi aku tidak menyalahkan kamu juga nih. Kenapa sih kamu bisa berpikir seperti itu? Karena memang pada kenyataannya kita tuh dari kecil sudah hidup dalam struktur, dalam perbandingan. SD, SMP, SMA, kalau bisa kita nggak tinggal kelas. Kalau bisa kita berprestasi. Kita dapat ranking 1, 2, 3 lah minimal.
bisa jadi yang terbaik di kelas. Yes, dari segi pendidikan kita memang diajarkan untuk selalu menjadi yang terbaik. Karena ada sistem ranking, ada sistem naik kelas. Kalau nggak naik kelas, wah itu bahaya ya. Itu udah dianggap bodoh banget mungkin. Ya, itu memang salah satu yang mempengaruhi cara kita berpikir setelah kita lulus dan tumbuh dewasa. So now, it's our job to change our mindset. Gimana kita bisa mengubah cara kita berpikir tentang sukses ketika kita bersekolah dulu dengan kita yang sekarang udah dewasa. Karena sekarang kita nggak dikumpulin lagi di satu kelas dengan seragam yang sama, di umur yang sama, dan punya buku pelajaran yang sama. Sekarang kita tuh berkarya di tempat yang berbeda-beda. Ada yang kerja sebagai konsultan, ada yang lagi nyari kerja, ada yang lagi buat bisnis. Perbedaan-perbedaan itu yang harusnya sebenarnya jadi positif gitu kan. Feeling left behind itu bikin kamu gak menikmati prosesnya, gak menemukan joy gitu di segala kegiatan yang kamu lakukan. And that's such a waste of time. Kamu merasa yang kamu lalui itu gak ada gunanya, gak ada progres masifnya, padahal gak semua proses dan progres itu harus kelihatan gitu. Aku itu salah satu jenis manusia yang cukup ambis dan pinter gitu dari kecil. Ambis banget dari segala hal. Misalnya ketika SD, SMP, mungkin kalau teman-teman SD, SMP ku nonton ini, mereka ingat, aku tuh untuk segala hal tuh harus beneran serius gitu. Harus dijalanin dengan benar supaya mencapai sesuatu. Misalnya waktu itu aku aktifnya dance, ya harus serius gitu, latihannya harus benar, harus rajin. Kalau misalnya aku fokus ke situ, aku hapus yang lain, aku nggak main. Bahkan aku sampai ketinggalan rankingku karena aku tahu aku pengen ngejar ini gitu, serius di dance ini. Terus misalnya waktu aku bangun media dari SMP tuh kalau nggak salah, aku aktif di Twitter, kasih informasi-informasi seputar K-entertainment ya, karena K-pop lagi melejit waktu itu. Dan itu pun aku nggak sekedar, oke, ini cuman hobi aja. Enggak, aku seriusin, harus followersnya berapa, aku kejar terus sampai itu jadi media yang besar, sampai di tahun 2020 tuh diakuisisi. Nah, aku tuh selalu serius dan berlari. Nah, aku merasa sejak 2020 itu sampai sekitar tahun 2023-2024, aku banyak mencapai sesuatu gitu. Ada banyak achievement yang aku dapatkan. Di tahun 2024, aku tuh memasuki fase fatigue gitu. Lelah, capek. Merasa sekitar 10 tahun terakhir tuh terlalu banyak pekerjaan yang aku lakukan, terlalu lelah dengan ambisiku, sampai akhirnya di titik aku pengen stop, aku pengen tenang. Dan di masa-masa tenang dan diam itulah kadang tuh aku justru jadi merasa ketinggalan. Kok orang-orang mencapai sesuatu ya, gue enggak. Aku bisa loh mendiskredit segala pencapaian aku, yang wow, orang-orang tuh gak appreciate itu selama bertahun-tahun, memuji, belajar dari aku bisa secara instan seperti menghapus historiku hanya karena aku butuh istirahat dan pause sebentar. Waktu di awal aku sempat merasa gak produktif, aku gak melakukan apa-apa, aku gak seperti dia yang sedang tampil gitu kan, tampil di suatu panggung, aku gak seperti dia yang sedang mendapatkan income sekian miliar per bulan. Yang mana kalau dipikir-pikir, kan sebelumnya aku udah melewati proses itu ya, cuman sekarang lagi tahap pause aja, lagi tahap fatigue gitu, yang mungkin nanti setelah step back sebentar bisa mulai lagi ketika cara mental dan fisik sudah siap. Dari cerita aku ingin bilang kalau tiap manusia itu ada masanya, dan ketika ada masa suksesnya, apa yang dipublish oleh orang itu bukan full story-nya. It's not the full story that they shared. Nangis-nangisnya, overthinkingnya, feeling left behind-nya, karena orang yang di atas itu juga ngelihat ada orang di atas yang lain, orang yang di atasnya itu ngelihat orang di atas juga, dan itu yang bikin joy-nya, kenikmatannya itu hilang, kenikmatan di dalam prosesnya. Tertinggal itu bukan gagal, tertinggal itu perspektif. Mungkin ada sosok yang kamu kagumi sekarang, yang terlihat dengan segala kesuksesannya, itu padahal starting point-nya lebih dulu daripada kamu. Terlepas dari umurnya ya. Misalnya aku deh, salah satu orang yang aku kagumi ya, mentorku, itu adalah Mas Yoris Bastian.
beberapa minggu lalu aku baru coaching sama beliau. Setiap aku ngobrol sama Mas Yoris, aku tuh merasa kayak sync gitu, sinkron sama beliau. Beliau usianya udah lebih senior, pengalaman hidupnya udah lebih banyak. Pertama kali aku ketemu Mas Yoris beberapa tahun lalu dan ngobrol sama beliau for the first time di setting yang berdua aja ya, sebelumnya udah sempat ketemu nggak berdua aja gitu. Aku langsung tahu, wah ini salah satu role model nih, ini salah satu contoh tahap karir yang pengen banget aku pelajari. Aku pengen jalur karirnya, jalur membangun usahanya nih mirip Mas Yoris Bastian. Nah, Mas Yoris ini membangun sebuah creative consulting yang employees-nya tuh sedikit. Cara beliau empowering his team juga sesuatu yang aku appreciate dan aku pelajari banget. Cara dia manage klien, project-nya itu oke banget gitu. Gue pengen jadi sosok seperti Mas Yoris Bastian gitu kan. Sambil aku belajar, ada satu hal yang aku ingat banget. Aku tanya, Mas Yoris setelah sebelumnya bekerja di Hard Rock Cafe, itu kapan sih memulai OMG Consulting, perusahaan yang beliau jalani sekarang? Ternyata dimulai sejak beliau usia 34 tahun. Tahu gak sih konyolnya apa? Konyolnya adalah tahun lalu, setiap aku melihat updatean Mas Yoris, aku tuh ngerasa kayak, ini Mas Yoris udah keren banget, gue kemana aja gitu. Gila gak? Jadi udah kayak insecure duluan. Padahal, aneh banget gitu membandingkan, literally membandingkan itu dari progres yang sekarang, dari pencapaian sekarang. Padahal proses yang dilaluin pun jauh banget. Merasa ketinggalan, merasa kurang berlari. Padahal kalau dibandingin, misalnya 2 tahun aku ketemu Mas Yoris for the first time, itu berarti aku usianya 24 tahun. I still have so much time untuk mengejar gitu. Mengejar di pace aku pastinya. Aku masih punya banyak waktu untuk benar-benar mendivine kira-kira apa yang mau aku kerjakan, lalui, apa yang pengen aku buat sistemnya, sistem yang membuat proses itu terasa lebih personal, gak benar-benar copy paste cara-cara orang lain. Karena again, segala yang kita lakukan, cara kita, even goal kita itu beda sama orang lain. Jadi sebenarnya gak ada celah untuk merasa ketinggalan selama kita melakukan sesuatu. Merasa tertinggal itu sebenarnya mengurangi joy, kebahagiaan dalam diri kita ketika melewati proses yang harusnya memang kita jalani. Yes, mungkin kamu belum sampai di poin yang kamu impikan, tapi bukan berarti kamu tertinggal dari orang lain. Enggak, kamu sesimpel belum sampai aja ke situ. Di sini aku pengen kasih reminder, gak ada yang salah dengan jalan kamu, gak ada yang salah dengan posisi kamu sekarang. You are exactly what you are meant to be. Jadi yang penting kamu terus jalan, tetap terus mengusahakan tanpa harus membanding-bandingkan. Overthinking is actually overrated. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya buat perkembangan kamu sekarang. So, itu reminder singkatku buat kamu yang merasa tertinggal. No. Kamu sekarang ada di jalan yang tepat dan pace yang tepat. Lanjutkan. Thank you guys for watching Oddly Debbie. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.